Alkisah. Di sebuah kayangan terdapat kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Gajah Batok dan istrinya bernama Ratu Tapas. Mereka mempunyai anak 7 bidadari, yaitu Nawang Sari, Nawang Wulan, Nawang Merah, Nawang Putih, Nawang Bombay, Nawang Daun, dan Nawang Kucai. 7 bidadari berdatangan sampai di bumi. Mereka turun tepat di sebuah telaga yang airnya tenang dan bening. 7 bidadari segera melepas selendang dan mandi. Tanpa diketahui, dari kejauhan ada seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub, sedang tercengang melihat pelangi yang di ujungnya terdapat 7 bidadari sedang asik mandi dengan air yang bening di telaga. Jaka Tarub bingung dengan hal yang terdapat di depannya. Kemudian di tengah bebatuan terdapat 7 selendang yang sesuai dengan karakter baju masing-masing. Dia mengambil salah satunya dan disembunyikan ke dalam bajunya, sambil terus memperhatikan para bidadari tanpa diketahui. Kemudian setelah selesai mandi, semua bidadari mencari-cari selendang Nawang Wulan. Namun setelah lama mencari-cari, tidak ditemukan juga. Jaka Tarub tiba-tiba keluar dari persembunyiannya. Tanpa disadari Nawang Wulan yang sedang bersedih dan kebingungan. Akhirnya raja dan ratu datang. 6 bidadari mendadak murung. Para bidadari berbaris dengan rapi. Prabu Gajah Batok berkeliling sambil menyebut nama dan menghitung. Sementara Raja Kayangan sangat marah atas kejadian yang menimpa Nawang Wulan. Ia berusaha menemukan bagaimana caranya agar Nawang Wulan dapat kembali ke Kayangan. Sementara Nawang Wulan melanjutkan untuk membereskan kamar Jaka Tarub kepada Raja Bintara. Tiba-tiba di sebuah tempat ia menemukan selendang membantu Nawang Wulan terkejut kembali ke Kayangan. Ini kan dengan jaminan bahwa ia dapat menikahi para bidadari. Akhirnya raja memerintahkan prajurit untuk menyampaikan pesan tersebut kepada Raja Bintara. Selama ini kamu sudah bohongi aku. Keesokan harinya Raja Bintara bersama prajuritnya memutuskan untuk turun ke bumi dengan membawa Nawang Wulan kembali ke Kayangan. Setelah beberapa tahun, ternyata Nawang Wulan mulai nyaman dan terbiasa tinggal di bumi. Tak disangka,
Ternyata ia mencintai Jakatarub, dan begitu pun sebaliknya. Setelah saling mengungkapkan perasaan, mereka merasa lega, dan akhirnya mereka pun menikah. Setelah 2 tahun, mereka dikaruniai seorang putra. Selama itu pun, Raja Bintara telah berhasil menemukan keberadaan Nawang Wulan di bumi. Sementara Nawang Wulan melanjutkan untuk membereskan kamar Jakatarub. Tiba-tiba di sebuah tempat ia menemukan selendangnya. Nawang Wulan terkejut dengan apa yang ia lihat. Ini kan selendangku. Jadi ternyata selama ini engkau yang menyembunyikan selendangku. Jaka, selama ini kamu sudah bohongi aku. Jahat sekali kamu, Kakanda. Wulan, tunggu. Jangan sentuh aku. Aku akan pulang ke Kayangan. Ayah, Bunda, Kakak, Wulan pulang. Heh, dasar gak tahu diri, udah nyusahin, masih berani pulang ke sini. Tapi Kak, Wulan. Gak ada tapi-tapi, pergi. Sudah Nawang Merah, kamu gak boleh gitu. Mau bagaimanapun, Nawang Wulan tetap saudara kita. Gak bisa gitu dong, Nawang Wulan itu tetap salah. Dia udah nyusahin kita, gara-gara dia kita dihukum oleh ayahanda. Maafkan aku, kakak-kakak semua. Gara-gara aku, kalian dihukum oleh ayahanda. Gak apa-apa Nawang Wulan, aku sebagai kakakmu tetap maafin kamu kok. Benar apa yang dikatakan Nawang Putih. Aku sebagai kakakmu juga memaafkanmu Nawang Wulan. Kamu tidak salah menurut kami. Akhirnya, keenam bidadari memaafkan Nawang Wulan. Akhirnya, mereka hidup bahagia selamanya di Kayangan.